Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rizky Paramesti dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 33. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas perubahan lingkungan biologi yaitu pencemaran udara. Sebelum kita masuk ke materi presentasi, sebelumnya kita mengenali dulu tentang apa sih itu analisis STEM. Jadi analisis STEM adalah S terdiri dari science yaitu mempelajari materi tentang pencemaran udara, baik itu dari pengertian, penyebab, dampak, dan metode penyelesaiannya. Kemudian ada T atau teknologi, yaitu menggunakan komputer untuk proses pengerjaan, menggunakan internet untuk mencari materi, menggunakan aplikasi editor untuk mengedit tugas. Kemudian E atau engineering atau teknik, yaitu menyusun infografis secara sederhana dan menambahkan gambar supaya lebih menarik. Dan yang terakhir adalah M atau math, yaitu menghitung dan menyajikan persentase dan jumlah kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Kemudian di presentasi kali ini, materi yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian pencemaran udara, 2. Penyebab pencemaran udara, 3. Presentase dan jumlah kerusakan karena pencemaran udara, dan yang terakhir atau keempat yaitu metode penyelesaian pencemaran udara. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian pencemaran udara. Jadi apa sih itu pencemaran udara? Jadi pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan dari sumber alami maupun kegiatan manusia. Kemudian macam-macam pencemaran udara ada dua, yaitu yang pertama pencemaran udara primer, yaitu substansi pencemar ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar udara primer, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Dan yang kedua adalah pencemaran udara sekunder, yaitu substansi pencemar terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam proses fotokimia adalah contoh pencemaran sekunder. Dan belakangan ini perubahan iklim global dan penipisan lapisan ozon semakin meningkat. Kemudian yang kedua, penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Kemudian penyebab yang lain bisa berupa asap atau emisi pabrik, kebakaran hutan, debu vulkanik, illegal logging, dan masih banyak lagi. Kemudian zat-zat berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara ini bisa datang dari sektor industri maupun sektor transportasi darat lebih banyaknya, yaitu dalam industri sendiri ada sulfur dioksida, dan sedangkan zat-zat di dalam asap kendaraan ada timbal timah hitam atau PB, kemudian ada suspended particulate matter atau SPM, kemudian ada oksida nitrogen atau NOx, lalu ada hidrokarbon atau HC, karbon monoksida atau CO yaitu penyumbang terbesarnya, dan yang terakhir oksida fotokimia atau OX. Sedangkan sumber-sumber pencemaran udara ini bisa datang dari dua sumber, yaitu ilmiah atau natural sources dan anthropogenic sources atau kegiatan manusia. Sumber pencemaran udara alamiah itu misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Sedangkan sumber pencemaran udara dari manusia, sumber pencemaran ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik, pembakaran bahan bakar fosil, illegal logging, pembakaran sampah, asap rokok, proses peleburan, penggalian atau pertambangan. Kemudian kita lanjutkan ke materi ketiga maksudnya ke bahasan berikutnya yaitu dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara ini saya klasifikasikan ada dua, yaitu pertama di dampak kesehatan, yaitu dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia ini salah satunya dapat menyebabkan
gangguan kesehatan pada hemoglobin. Kemudian menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahun terdapat sekitar 3,2 juta kasus kematian disebabkan oleh pencemaran udara di dunia. Hal ini ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya dari penelitian WHO. Kemudian ke klasifikasi berikutnya yaitu dampak lingkungan. Yang pertama ada efek rumah kaca. Jadi akibat dari pencemaran udara ini panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Kemudian ada kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar UVB matahari tidak terfilter, akhirnya dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Kemudian yang terakhir di dampak lingkungan yaitu hujan asam. Tingkat keasaman atau pH normal air hujan adalah 5,6 dan polusi akibat SO2, NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dan ini sangat mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan untuk menjadi lebih buruk. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu presentase pencemaran udara. Jadi penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal hitam, kemudian atau timah hitam, kemudian 13-44%-nya suspended particulate matter atau SPM, kemudian ada 71-89% hidrokarbon, lalu ada 34-73% NOx, dan hampir seluruh karbon monoksida atau CO2 ke udara. Kemudian sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga mencakup 41% dari sumber debu. Kemudian di sektor industri juga merupakan sumber utama dari sulfur dioksida. Di tempat padat seperti di Jakarta, konsentrasi timbal bisa 100 kali dari ambang batas. Kemudian ke materi jumlah kerusakan akibat pencemaran udara. Jadi tingkat pencemaran udara di dunia sungguh mengkhawatirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 98% kota berpendudukan di atas 100.000 orang yang ada di negara penghasilan rendah dan menengah tidak memenuhi standar kualitas udara dari WHO. Dan tingkat pencemaran udara untuk setiap wilayah menurut WHO seperti ditunjukkan oleh gambar di samping. Jadi Afrika menduduki posisi pertama yaitu dengan jumlah 119. Kemudian di Indonesia sendiri, menurut permodelan air visual atau indeks kualitas udara atau AQI, Jakarta berada di angka 164 pada tanggal 1 Mei. Catatan ini bahkan lebih buruk dari kemarin pagi yang berada pada AQI 129 atau terbilang lebih beresiko. Data kualitas udara AQI menunjukkan semakin tinggi nilainya, maka udara semakin tidak sehat. Kemudian ke metode penyelesaian pencemaran udara atau materi terakhir, yaitu kita bisa menggunakan moda angkutan umum, mendorong diri sendiri maupun masyarakat untuk menggunakan angkutan umum akan menurunkan tingkat polusi udara. Kemudian hemat energi, yaitu seperti matikan kipas, lampu penyejuk udara saat bepergian keluar. Hal ini akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menyelamatkan udara. Kemudian pahami dan praktek dari konsep reduce, reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda, karena mungkin bisa di reuse atau digunakan ulang, ataupun di recycle atau digunakan didaur ulang. Kemudian gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Untuk materi sepertinya sudah selesai saya menjelaskan semuanya. Dan yang terakhir adalah berikut infografis yang saya buat tentang perubahan lingkungan. Sekian presentasi dari perubahan lingkungan berjudul pencemaran udara yang dapat saya lakukan.
Jika ada kekurangan dari presentasi ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.